wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Diuningsi. Kita akan mereview modul 2, struktur dan fungsi jaringan, yaitu jaringan tumbuhan. Modul ini diperuntukkan untuk calon guru biologi PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas yang pertama adalah jaringan. Apa itu jaringan? Jaringan merupakan sekumpulan sel dengan bentuk dan fungsi yang sama. Yang akan kita bicarakan pertama adalah jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan terdiri dari dua macam, yaitu jaringan meristem atau embrional, dan yang kedua adalah jaringan permanen. Jaringan permanen terdiri dari jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang akan kita bahas sekarang adalah jaringan meristem. Ciri-ciri dari jaringan meristem adalah yang pertama, selnya aktif membelah. Sel-sel berusia muda, berukuran kecil, memiliki bentuk dan ukuran yang sama, tidak memiliki fungsi khusus, tidak ditemukan ruang antar sel, tidak mengandung zat-zat. Nah, ini adalah contoh dari jaringan meristem. Kita akan bahas macam-macam dari meristem ya. Oke. Berdasarkan asal pembentukannya, jaringan meristem atau embrional dapat dibedakan atau dikelompokkan menjadi yang pertama yaitu promeristem. Promeristem adalah jaringan meristem yang telah ada ketika tumbuhan masih embrio. Selanjutnya, yang kedua ada meristem primer. Contohnya pada ujung batang dan ujung akar. Selanjutnya, kita bisa melihat ini adalah contoh dari meristem primer, ujung akar dan ujung batang. Kemudian ada meristem sekunder. Contoh dari meristem sekunder adalah kambium. Nah, ini adalah gambar dari kambium atau pertumbuhan sekunder. Selanjutnya, berdasarkan posisinya, jaringan meristem atau embrional dibedakan menjadi yang pertama adalah jaringan meristem apikal atau apex atau ujung. Contohnya adalah ujung akar dan ujung batang. Kemudian ada meristem lateral atau samping, pertumbuhan ke arah samping. Contohnya adalah kambium. Kemudian ada meristem interkalar, contohnya adalah ruas antar batang. Nah, ini adalah contohnya ya, meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Selanjutnya, kita akan bicarakan jaringan permanen tumbuhan. Yang pertama kita bicarakan adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis melindungi bagian dalam organ seperti hilangnya air, penguapan, kerusakan mekanik, kemudian perubahan suhu, dan hilangnya zat-zat makanan. Selanjutnya, kita akan membicarakan tentang ciri-ciri jaringan epidermis atau jaringan pelindung. Yang pertama, terdiri dari sel-sel hidup. Yang kedua, berbentuk persegi panjang. Ciri yang ketiga, sel-selnya rapat tanpa ruang antar sel karena berfungsi sebagai pelindung. Yang keempat, tidak memiliki klorofil, zat hijau daun. Yang kelima, mampu membentuk modifikasi, yaitu beberapa modifikasi dari jaringan epidermis adalah stomata, mulut daun, spina, duri, sel kipas,
sel kersik, dan trikoma atau rambut-rambut pada batang. Nah, ini adalah gambar dari jaringan epidermis. Selanjutnya kita akan bicarakan jaringan permanen yang kedua, yaitu jaringan dasar atau parenkim. Disebut jaringan dasar karena jaringan ini ditemukan hampir di setiap bagian tumbuhan, baik pada akar, batang, daun, daging buah, atau endosperm. Ciri-ciri dari jaringan dasar atau parenkim adalah yang pertama, sel-selnya merupakan sel hidup yang berukuran besar dan tipis, umumnya berbentuk segi enam. Ciri yang kedua, memiliki banyak vakuola. Ciri yang ketiga, letak inti sel mendekati dasar sel. Ciri yang keempat, mampu bersifat meristematik karena dapat membelah diri. Ciri yang kelima, memiliki ruang antar sel yang banyak, sehingga letaknya tidak rapat, tidak seperti jaringan epidermis. Nah, ini adalah contoh dari gambar parenkim atau jaringan dasar. Misalnya, pada tumbuhan kaktus, jaringan dasar atau parenkim akan berfungsi menyimpan air. Pada tumbuhan eceng gondok, jaringan dasar atau parenkim akan menyimpan udara pada ruang antar sel yang kita sebut dengan aerenkim. Pada umbi-umbian, maka jaringan dasar akan berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Selanjutnya, kita akan bicarakan yang ketiga, jaringan permanen yang ketiga, yaitu jaringan penyokong atau penguat. Jaringan penyokong berfungsi untuk menguatkan atau menegakkan batang dan daun, melindungi biji atau embrio, serta melindungi berkas pengangkut atau fasikuler. Kemudian kita akan bicarakan macam dari jaringan penyokong. Di sini ada singkatan SMKH. S-nya adalah sklerenkim, M-nya adalah mati, yaitu sklerenkim sel mati, K-nya adalah kolenkim, H-nya adalah hidup. Jadi kolenkim selnya hidup. Nah, ini contoh dari sklerenkim yang selnya mati dan kolenkim yang selnya hidup. Selanjutnya kita bicarakan perbedaannya. Kolenkim tersusun atas sel-sel hidup, sklerenkim selnya mati, SMKH tadi. Terus kolenkim penebalan pada bagian sudut oleh selulosa, sedangkan sklerenkim penebalan dinding pada dengan lignin. Kemudian kolenkim menyokong organ, sklerenkim juga menyokong organ. Kemudian kolenkim dinding selnya lunak dan plastida letaknya lebih dalam untuk sklerenkim, ya. Kemudian kolenkim disusun oleh serat dan sklerenkim disusun oleh serat dan sel batu. Oke, sekarang kita bicarakan tentang jaringan permanen yang keempat adalah jaringan pengangkut atau berkas fasikuler. Terdiri dari dua, yaitu xilem dan floem. Xilem itu adalah disebut sebagai parenkim kayu yang fungsinya mengangkut air dan zat hara. Sedangkan floem F ya, fungsinya adalah untuk mengangkut hasil fotosintesis, sama-sama F ya. Kemudian xilem itu adalah didukung oleh trakeida, sedangkan untuk floem itu adalah pembuluh tapis ya. Fungsinya karena sesuai dengan fungsinya. Kemudian xilem itu letaknya di bagian dalam ya, di dalam kambium, sedangkan untuk floem di luar kambium. Kemudian bagian phloem atau pembuluh tapis ya, ternyata untuk phloem ini terdiri dari pembuluh tapis sendiri ya, kemudian ada sel pengiring karena sesuai dengan fungsinya untuk mengangkut hasil fotosintesis. Sedangkan bagian dari xilem atau pembuluh kayu itu keras ya,
maka terdiri dari trakeid dan trakeida, serabut silem. Nah, jadi ini perbedaan antara bagian floem dan bagian silem. Selanjutnya kita bicarakan jaringan gabus. Jaringan gabus ini berfungsi menggantikan epidermis ketika lapisan epidermis atau jaringan pelindung tersebut rusak karena usia atau faktor lain, sehingga jaringan lain di bawahnya terlindung dari kehilangan banyak air dan gangguan mekanik yang lain. Nah, kemudian ya kita bicarakan jaringan gabus ya dibentuk oleh kambium gabus yang bernama velogen. Velogen ke arah dalam akan membentuk veloderm atau sel hidup, sedangkan velogen ke arah luar akan membentuk velum atau selnya mati atau yang biasa kita sebut sebagai kulit kayu. Ya, kulit batang ya, di situ ada gambarnya ya. Oke. Nah, demikian tadi materi tentang jaringan tumbuhan. Selanjutnya kita akan masih bahas model 2, struktur dan fungsi jaringan pada jaringan hewan. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.